Sukses sebuah album musik sangat tergantung pada promosinya. Jika album baru yang sedang dirilis kurang promosinya, biasanya akan sulit terjual. Hal itulah yang dirasakan grup musik Romeo yang beranggotakan Baby dan Bimo. Album terbaru mereka terhambat akibat promosi yang kurang gencar dari pihak perusahaan rekaman. Kabarnya pihak perusahaan rekaman lebih mengutamakan album milik Dewa yang berjudul Cintailah Cinta karena diyakini akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan album milik Romeo. Selamat sore pemirsa, kembali saya Fani Rahmasari menjumpai Anda dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi aktual dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek siap hadir di hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Jangan kemana-mana, sekarang kita akan simak dulu kilasan tayangan sore ini. Jumpa kita sore ini pemirsa diawali dengan berita tentang hubungan duo MC kocak Edwin dan Jody yang kabarnya mulai retak. Masing-masing terlihat sering bekerja sendiri tanpa pasangannya. Padahal sebelumnya Edwin dan Jody dikenal sebagai MC yang selalu tampil berdua. Album terbaru Romeo terpaksa ditunda promosinya. Kabarnya pihak Aquarius tengah berkonsentrasi mempromosikan album terbaru Dewa yang berjudul Cintailah Cinta. Grup musik Bass Jam mengalami nasib sial. Situs Bass Jam yang dibuat khusus untuk penggemarnya lewat internet berubah dari informasi seputar Bass Jam menjadi situs porno. Di akhir perjumpaan Anda dapat menyimak lanjutan proses perceraian bintang sinetron Wulan Guritno dan suaminya Atila Syah. Hubungan kerja dan pertemanan MC kocak Edwin dan Jody dikabarkan mulai retak. Isu itu muncul karena Edwin dan Jody jarang terlihat lagi memandu acara bersama. Padahal selama ini mereka dikenal sebagai pasangan duet yang tidak terpisahkan. Lalu benarkah dua MC kondang ini sudah tidak kompak lagi? Kita simak saja penjelasan Edwin dan Jody berikut ini. Pemirsa, inilah berita terbaru dari dua MC kondang Edwin dan Jody. Saat ini santer terdengar kabar kalau keakraban duo MC kocak Edwin dan Jody mulai retak. Berita ini muncul karena belakangan mereka berdua jarang tampil bersama lagi. Di berbagai acara baik Edwin maupun Jody yang biasanya selalu bersama, kini lebih sering tampil sendiri-sendiri. Padahal di awal karirnya mereka selalu kompak, seiring dan sejalan. Di mana ada Edwin, di situ pasti ada Jody. Dan dalam urusan kerja pula mereka punya komitmen yang cukup kuat. Edwin tidak akan menerima job tanpa Jody, begitu pula sebaliknya. Tidak hanya dalam urusan MC, Edwin dan Jody juga sempat menyatukan kekompakan mereka dalam grup musik yang diberi nama Super Bejo. Setelah semua sukses yang mereka raih itu, benarkah kini Edwin dan Jody tidak sejalan dan seperjuangan lagi? Untuk mengetahuinya pemirsa, simak wawancara mereka dengan Cek dari Cek secara terpisah. Aku sama Jody itu ibaratnya dari susah. Udah ngerti sama lain dan nggak mungkin Jody ninggalin gue dan gue ninggalin Jody. Udah tahu, maksudnya kita tahu dapur masing-masing. Udah ngerti Jody itu apa segala macem, terus susahnya gimana. Kalau menurut gue gitu loh, yang di atas bilang kalian masing-masing dulu karena lagi prepare untuk menyatu kembali di depannya. Kalau menurut Jody kayak gitu, karena apa? Kita lagi siapin buku, kita lagi siapin film, kita lagi siapin album ketiga, soundtracknya di film itu sekalian. Nah di situ kita berdua lagi. Jadi sekarang ya kita masing-masing dulu, tapi kita offer tetap berdua kok. Berita perpecahan antara Edwin dan Jody muncul saat pasangan yang memandu acara Smackdown di RCTI ini mendapat undangan untuk menghadiri acara Smackdown secara live di Malaysia. Edwin dan Jody sepakat untuk pergi bersama-sama. Ternyata terjadi kesalahpahaman sehingga hanya Edwin yang menghadiri acara tersebut. Kabarnya Jody merasa kecewa dengan sikap Edwin itu. Ini yang benarnya, cerita yang benarnya. Jadi aku tuh diundang sama Total Sport melalui email. Kebetulan aku suka buka email dan kirim ke mereka. Kalau ngomong aku nih host di Smackdown. Ternyata mereka respect itu, mereka balas, Edwin ini ada tur Asia. Kamu mau datang nggak ke Malaysia? Kita kasih tiket, kita kasih hotel, kita kasih ringside tiket. Edwin kenapa enggak gitu loh. Tapi saat aku minggu depannya harus keluar gitu loh. Edwin bilang mungkin ini hadiah buat aku bawa acara 2,5 tahun untuk nonton langsung, ngelihat siapa The Rock, Stefani, si semuanya itu yang ada aku lihat langsung dan aku foto. Nggak ada ribut atau nggak ada apa-apa. Cuman waktu di Smackdown itu masih berlangsung kan ada F1 tuh pindah stasiun. Terus Edwin seneng sama F1 jadi pengen bawain F1. Ternyata
komitmennya dari mereka nggak boleh gitu loh. Karena RCTI Sport minta eksklusif untuk kalau mau bawain acara sport RCTI ya di RCTI gitu loh. Jangan di tempat lain boleh bawain acara tapi nggak sport gitu loh. Akhirnya Edwin karena mungkin dia berhubungan di sana kan ada tempat kerja tapi juga ada kemitraan gitu loh. Akhirnya ya susah juga gitu loh. Ada banyak banget di program. Kalau nggak salah ada 6 program dia di. Jadi kalau seandainya akhirnya rumor-rumor sampai semua orang bilang lu pecah. Kalau dibilang pecah ampun dong. Kita ini berdua kan kayak gimana ya, pinang di belah kampak gitu kan istilahnya. Sebelum memutuskan keluar dari acara yang dipandunya bersama Jody itu, apakah Edwin sempat berdiskusi dengan Jody? Edwin ngomong sama Jody, Jod gimana Jod? Lo mau ikut pindah atau mau stay gitu loh? Kata Jody dia mikir pas dia sakit itu, pas sakit, aduh kayaknya gua nih pas mau kita tuh ada mau pamit ke pemirsa. Jody nggak bisa sakit, dia bilang kayaknya gua harus tinggal di sini, Win katanya. Ya udah kalau gitu ya udah kita untuk sementara berpisah acara dulu deh gitu loh. Lalu bagaimanakah hubungan Edwin dan Jody saat ini? Jarang ketemu. Ketemunya paling pas lagi, lo di mana Win? Di mana Jod? Kita ketemu lagi kosong-kosong, nggak sibuk. Tapi kalau misalnya kita nggak ditemuin bareng-bareng terus, ya aku rasa bahaya juga gitu loh. Bisa renggang, bisa. Tapi untuk Jody ya kita ketemu terus Jod. Kalau enggak bisa orang anggap kita hancur, ntar nggak ada lagi yang duo kayak kita berdua. Yang jelas kalau seandainya memang kita pecah di program, hanya pecah di program, tetapi untuk kita berduanya enggak lah. Susah gitu loh kita buat pecah. Gimana sih ya? Kayaknya yang di sana tuh udah ngegarisin kita berdua. Lahirnya album terbaru grup musik Dewa sepertinya tidak hanya menimbulkan masalah pada penulis Yudhistira Masardi dan sutradara video klip Dimas Jayadiningrat saja, tapi juga berdampak pada kelompok musik Romeo. Kabarnya promosi album terbaru mereka terjegal akibat promosi album Dewa. Sukses sebuah album musik sangat tergantung pada promosinya. Jika album baru yang sedang dirilis kurang promosinya, biasanya akan sulit terjual. Hal itulah yang dirasakan grup musik Romeo yang beranggotakan Baby dan Bimo. Album terbaru mereka terhambat akibat promosi yang kurang gencar dari pihak perusahaan rekaman. Kabarnya pihak perusahaan rekaman lebih mengutamakan album milik Dewa yang berjudul Cintailah Cinta karena diyakini akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan album milik Romeo. Tentu saja hal itu membuat Baby dan Bimo gusar. Pasalnya album mereka ini telah dipersiapkan selama 3 tahun lamanya. Sebenarnya aku sayangin, tapi aku juga nggak nyalahin gitu loh. Mereka ternyata masih ngelihat sales gitu loh. Mungkin Dewa di sini mereka nggak perlu gambling lah. Mereka kaset belum keluar aja udah laku 400.000, ya kan? Tapi kalau Romeo ya ampun, mereka gambling gitu loh, taruh lah istilahnya. Belum tentu kan lakunya segitu, soalnya ya agak susah ya, warna musik kita tuh mesti yang ekstra promo sebenarnya. Aku emang jauh dia di bawah Dewa gitu loh. Aku jauh. Tapi minimal maksud aku si label juga ngeliat dong kalau ada yang membuat kita lain dari Ceylon Seven, Dewa 19 gitu loh, terus Padi. Bukan lain dalam arti kata kita nih sok jago sebenarnya, tapi emang kita lain kok. Lalu bagaimana Baby menanggapi berita kalau salah satu penyebab pihak produser kurang memperhatikan album Romeo karena Romeo dinilai kurang produktif? Mungkin kalau dibilang salah, kita salah ya, karena jeda antara Bunga Terakhir dengan album ini itu sangat lama gitu loh. Itu bisa dibilang hampir 3 tahun. Nah, jelas label di sini menyalahkan kita gitu loh. Waktu itu aku komplain kenapa Dewa kok dipepet gitu loh dengan Dewa. Ini kan jelas ngebunuh aku gitu loh. Untuk yang kedua kali ya, Bunga Terakhir dulu dihajar dengan The Best Dewa, waktu itu baru 2 minggu rilis. Sampai yang ini juga. Apakah Baby dan Bimo merasa dianaktirikan oleh perusahaan rekamannya itu? Rasa itu ada ya. Ya sekarang semua label respect sama aku gitu loh. Tapi aku di rumah sendiri kok kayaknya nggak kayak di rumah sendiri gitu loh. Akibat peristiwa itu, adakah niat Baby dan Bimo untuk pindah ke perusahaan rekaman lainnya? Ya semuanya itu kan bisa kita bicarain sebenarnya. Dan kemarin juga aku juga udah coba ngomong ke Aquarius dan mereka mau untuk bicarain ini gitu loh.
Pemirsa, beberapa waktu lalu grup musik Bass Jam tertimpa nasib sial. Situs Bass Jam di internet yang sengaja dibuat untuk para penggemarnya tiba-tiba saja dipergunakan.